Inilah video amatir yang merekam detik-detik warga mengenakan baju loreng dan baret mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM saat meminta jatah bantuan dari kapal pengangkut. Menanggapi video viral tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Sudah tidak ada laporan. Kalau ada, saya tidak jelas tidak. Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta kepada aparat untuk tindak tegas oknum aparat GAM yang mencegat bantuan bagi korban bencana. Dari Aceh Besar Aceh, Yukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dua pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, warga di Aceh berada dalam kegelapan. Kondisi gelap gulita membuat warga terpaksa harus keluar rumah untuk mencari lokasi agar bisa mengisi daya handphone serta senter untuk bisa digunakan kala mereka kembali ke rumah. Meski pemerintah telah menjanjikan pasokan listrik normal pada 7 Desember lalu, namun kondisi gelap gulita masih menghantui warga di beberapa daerah hingga saat ini. Kita hari 13 atau 14 lah kami ke warung kopi untuk cari handphone, kipas angin, senter. Kemarin Pak Menteri bilang lampu sudah normal, itu gimana? Itulah kami kira memang kami sudah senang kalau memang udah normal di Kota Banda Aceh terutama. Tapi sampai hari ini udah dari tanggal 7 sekarang hari ini tanggal 9 masih belum, di tempat kami masih mati sudah 2 malam. 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam. Karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Di Banda Aceh, selain padamnya listrik yang tidak menentu, warga juga mengalami kondisi gangguan jaringan internet. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Para personil TNI menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari desa Parsikaman melalui Aek Rasisen dan Aek Mompang. Mereka juga membawa bantuan logistik bagi korban bencana seperti makanan dan obat-obatan. Sepanjang rute ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi. Di lokasi, personil TNI bersama masyarakat juga menyiapkan tempat pendaratan helikopter untuk menerjunkan bantuan logistik pada masyarakat terdampak bencana. Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini antara lain beras, mie instan, mie goreng, genset, beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan, serta baju layak pakai. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo langsung menemui Presiden Putin di ruang Istana Kepresidenan Rusia di Moskow. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedua kepala negara tampak terlibat dalam percakapan yang akrab. Pihak Kremlin menyampaikan pembicaraan Prabowo dan Putin berfokus pada isu yang berkaitan dengan kemitraan strategis Rusia-Indonesia. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional. Sebelumnya, Prabowo baru saja menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan. Tapi saya terima kasih ucapan. Detik-detik tanah longsor nyaris menimbun rumah terekam kamera warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara banyaknya tanah longsor dan terpan yang belum tersentuh alat berat mengakibatkan ribuan warga Agam masih terisolir di jorong-jorong di beberapa kecamatan. Kamera warga merekam detik-detik tanah longsor disertai pohon tumbang yang nyaris menimpa rumah warga di Jorong Patapayan, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan dan menghambat pendistribusian bantuan.
Petugas menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Sejak longsor besar 24 November lalu, ruas air Kijang Harasam putus total sepanjang lebih dari 2 km menutup total akses menuju jalan raya lintas Sumatera. Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Zikumbang, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Dari Riau mau ke mana, Bang? Ngerjain jalan. Mau ke? Ngerjain jalan tadi. Oh, Baliknya dari sini. Hujan kayak gini kayak mana nih, Bang? Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagia melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kunjungi Istana Pakistan di Islamabad untuk menerima anugerah penghargaan bintang kehormatan tertinggi. Tiba di istana, Prabowo disambut Presiden Pakistan Asif Al-Zardari. Prabowo dan Al-Zardari kemudian menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara, menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Prabowo menerima anugerah penghargaan tertinggi Nissan-e Pakistan yang disematkan secara langsung oleh Presiden Zardari. Nissan-e Pakistan merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan untuk pemimpin negara sahabat atau tokoh penting yang dinilai berjasa mempererat hubungan dengan Pakistan. Presiden Prabowo dianggap memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Pakistan. Presiden Prabowo kini bersanding dengan deretan pemimpin dunia lain, seperti Raja Yordania Abdullah II bin Hussein dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.